Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pada pertemuan kedua, di mana masih tetap membahas tentang teks deskripsi. Di sini teks deskripsi ini dalam bentuk dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka, menyunting teks. Jadi dari langkah-langkah ini harus kita perhatikan supaya kita bisa menulis sebuah teks deskripsi atau cerita karangan deskripsi. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu contoh kata sifat. Di sini contoh kata sifat dalam bentuk kalimat itu cuma ibu membuat satu contoh kalimat kata sifat. Nantinya di dalam kalimat kata sifat itu kalian akan temukan kata sifat. Kalau yang pertama adalah kalimat, nanti di dalam kalimat itu kalian temukan kata sifat. Kata sifatnya apa? Yaitu kata sastra dan zaman. Di sini ada sebuah pemandangan pantai. Slide ini ibu sengaja untuk membuat gambar tentang pemandangan pantai di Batu Kuda berada di Desa Arsalobar. Ini namanya cerita tentang pemandangan. Ya, dari pembahasan terkait dengan deskripsi ini, ibu menuliskan suatu gambaran terkait dengan deskripsi, yaitu penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Di dalam teks struktur deskripsi itu, perhatikan diagramnya. Di sini ibu cuma membuat sebuah diagram, yaitu dari teks deskripsi itu menjelaskan ciri-ciri dan pengertian. Terus menjelaskan unsur, ada kaidahnya, tapi ibu di sini menuliskan cuma ciri-ciri dan unsur. Ini di bawah tanda gambar merah ini sebenarnya unsur, cuma ibu salah mengetik. Jadi ketika menuliskan sebuah teks deskripsi yang pertemuan pertama yang ibu berikan kalian tugas, itu perhatikan pada langkah-langkahnya. Ini langkah dalam menulis sebuah teks deskripsi. Langkah pertama yaitu menentukan atau memilih objek. Langkah pertama ini menentukan atau memilih objek ini, kalian mencari tempat yang suasana menyenangkan, yaitu kalian cari pemandangan yang sangat menyesankan. Kalian itu yang disebut dengan objek. Sedangkan menetapkan tujuan deskripsi. Menetapkan tujuan deskripsi sini betul-betul kalian bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan sebuah
cerita itu ketika kalian berhadapan di suatu tempat yang kalian berhadapan secara langsung. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Dari hasil cerita atau dari hasil gambaran itu, kalian di dalam cerita itu kalian menentukan atau mendapatkan data-data ketika kalian menceritakan atau ketika kalian menuliskan di suatu tempat tersebut. Yang keempat adalah membuat kerangka-kerangan. Dari poin pertama, 2 dan 3 itu kalian sudah merangkum menjadi satu cerita. Setelah itu kalian bisa membuat ke dalam bentuk sebuah kerangka-kerangan. Yang berikut adalah mengembangkan kerangka. Jadi di dalam cerita itu kalian sudah mengumpulkan data, kalian sudah membuat suatu tujuan, kalian sudah memilih objek, ya. Dari situlah kalian bisa membuat suatu ringkasan, itu disebut dengan kerangka-kerangan. Yang terakhir adalah menyunting teks, berarti sudah selesai dari cerita tersebut, lalu kalian bisa bisa mempresentasikan atau menceritakan cerita yang pernah kalian tinjau, apalagi tempat yang pernah kalian bersama saudara, bersama keluarga. Nah, di situ kalian bisa membuat sebuah ringkasan teks deskripsi secara berhadapan langsung dengan objek tertentu. Jadi dari pertemuan pembahasan kedua ini, Ibu harapkan kalian harus menulis lagi dalam catatan agar bisa kalian pelajari pada saat COVID-19 sudah berakhir. Catatan tersebut Ibu akan meminta lalu kalian kumpulkan. Tugas dari pertemuan kedua ini nanti Ibu akan menuliskan atau Ibu akan mengetik dalam bentuk SMS. Ibu akan kirim melalui WhatsApp kalian. Kalian akan menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan setiap pertemuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.